Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunarto SPD MMPD, Guru SMA Negeri 1 Suranenggala Kabupaten Cirebon. Kali ini akan menyampaikan materi mata pelajaran hidrokarbon, di mana materi hidrokarbon merupakan materi paling awal di kelas 11 pada semester 1. Nah, sebelum kita lebih jauh mengerti apa itu hidrokarbon, apa saja jenisnya, marilah kita sama-sama perhatikan gambar berikut ya. Nah, di sini ada gambar tabung gas LPG, dan tentunya teman-teman di rumah semuanya punya gas LPG yang digunakan oleh ibu untuk memasak. Kemudian ada juga bensin. Satu lagi ada gambar korek api gas yang banyak dipunyai oleh bapak-bapak atau yang di warung-warung. Perlu bapak saudara-saudara ketahui, 3 gambar ini adalah contoh dari senyawa hidrokarbon yang sering sekali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada gas LPG. Gas LPG ini terdiri dari senyawa kimia yang namanya adalah propana dan butana. Jadi merupakan campuran keduanya. Propana dan butana ini merupakan contoh hidrokarbon loh. Nah, kemudian ada juga gambar bensin. Bensin ini mengandung senyawa hidrokarbon yang mengandung oktana. Kemudian ada juga gambar korek api gas. Nama korek api gas tapi isinya cair. Jadi ini merupakan contoh dari senyawa hidrokarbon. Oke, selanjutnya kita akan mengenal lebih jauh apa sih yang dimaksud dengan hidrokarbon. Kalau kita lihat definisinya, teman-teman silakan perhatikan bahwa hidrokarbon itu terdiri dari 2 kata, ada kata hidro dan juga ada kata karbon. Nah, hidro ini adalah dari hidrogen ya. Hidrogen dan karbon itu ya adalah karbon. Jadi hidrokarbon adalah suatu senyawa kimia yang mengandung hidrogen dan karbon. Nah, hidrogen kalau kita lihat dari rumus kimianya atau lambang unsurnya adalah H, di mana kalian sudah belajar di kelas 10 kemarin bahwa H adalah hidrogen yang punya elektron sebanyak 1, sehingga elektron valensinya sama dengan 1. Maka hidrogen ini disimbolkan dengan 1 buah titik yang mewakili elektronnya. Nah, kemudian untuk karbon ini kalau di kimia semua pasti sudah tahu simbolnya adalah C, di mana nomor atomnya adalah 6. Sehingga karena nomor atomnya 6, maka konfigurasi elektronnya seperti ini, sehingga elektron valensi dari karbon adalah 4. Nah, kita bisa menulis lambang dari karbon dengan 4 buah titik yang mengelilinginya. Lambang ini disebut yang mengelilingi itu 4 titik yang mengelilingi atau C itu menandakan jumlah elektron valensinya. Nah, sekarang kita mau membahas tentang keistimewaan atom karbon atau kekhasan dari atom karbon. Yang atom karbon itu merupakan atau mempunyai elektron valensi sejumlah 4, memiliki sifat yang sangat istimewa atau punya sifat khas, yaitu kekhasan atom karbon. Ada hubungannya dengan bagaimana kekhasan atom karbon itu.
Nah, karena atom Ec punya 4 elektron valensi, maka bisa kita simbolkan supaya lebih mudah. Kita memiliki 4 tangan. 4 tangan, atau dia bisa membentuk 4 ikatan, ya. Oke, saya hapus dulu. Kita membentuk ikatan sejumlah 4 pasang elektron atau 4 ikatan. 4 ikatan itu bisa terjadi antara C dengan H, ya, C dengan H, sehingga karena tadi punya 4 tangan, maka dia bisa mengikat 4 atom H seperti ini, ya. Atau selain berikatan dengan atom H, C itu juga bisa berikatan, tadi yang saya sebutkan bahwa C itu punya tangan 4, bisa mengikat selain H yaitu dengan C lagi. Jadi C itu bisa ikatan dengan sesama atom C. Nah, seperti ini. Nah, ikatan antara C dengan C bisa merupakan ikatan tunggal atau bisa juga ikatan rangkap 2. Ya, jadi kalau ikatan rangkap 2 dari C dengan C itu bisa kita tuliskan seperti ini. C berikatan rangkap 2 dengan C, berarti tangannya atau pengikatnya sisa 2, karena yang 2 ini sudah digunakan antara C dengan C. Sehingga atom C pada ikatan rangkap, atom C yang satu tinggal 2, yang satunya lagi tinggal 2 lagi, sehingga bisa diisi dengan atom H atau bisa juga dengan atom C yang lainnya. Nah, selanjutnya selain ikatan rangkap 2, C itu juga bisa membentuk ikatan rangkap 3 dengan atom C yang lainnya. Nah, kalau ikatan rangkap 3 berarti tinggal 1 masing-masing ikatannya. Karena atom C mempunyai 4 tangan atau 4 pengikat, yaitu tinggal 1. Ya. Yang satu ini bisa mengikat H atau bisa mengikat C lagi, seperti contoh yang tadi di atas. Nah, jadi kami ulangi lagi bahwa atom karbon punya sifat istimewa atau sifat khas, yaitu bisa mempunyai 4 pasang elektron ikatannya dan bisa mengikat atom C yang lainnya, yang itu membentuk suatu rantai, yaitu rantai atom karbon. Atau nanti rantai ikatan ini bisa ikatan tunggal, ikatan rangkap 2 ataupun ikatan rangkap 3. Yang penting bisa diingat bahwa atom C ini mempunyai pengikat atau tangan 4. Kalau udah dipahami, marilah kita lanjutkan dengan jenis-jenis senyawa hidrokarbon. Teman-teman, senyawa hidrokarbon itu bisa dibagi menjadi 2, yaitu ada hidrokarbon yang disebut dengan hidrokarbon alifatik. Lalu yang satunya hidrokarbon siklik, ya. Nah, alifatik, apa sih yang dimaksud dengan alifatik ini? Alifatik ini adalah hidrokarbon dengan rantai terbuka, yang tentunya kalau C1 terbuka berarti siklik ini berarti rantai atom karbon yang tertutup, itu untuk siklik, yaitu rantai tertutup. Nah, teman-teman, jadi tadi hidrokarbon dibagi 2, yaitu hidrokarbon alifatik dan hidrokarbon siklik. Nah, untuk hidrokarbon alifatik ini kita bagi lagi menjadi 2. Ada yang disebut dengan hidrokarbon alifatik jenuh dan hidrokarbon alifatik
tidak jenuh. Nah, yang hidrokarbon jenuh adalah hidrokarbon dengan rantai tunggal. Rantai tunggal ya. Rantai tunggal, sementara hidrokarbon tidak jenuh adalah hidrokarbon dengan rantai atom rangkap, yaitu bisa rangkap 2 maupun rangkap 3. Nah, hidrokarbon jenuh tadi ini biasa kita sebut dengan alkana. Nah, untuk hidrokarbon tidak jenuh ada 2. Ada alkena dan ada alkuna. Alkuna ya. Nah, untuk alkana, ini untuk alkana ya, atau hidrokarbon jenuh. Untuk menghafalnya supaya mudah, itu jenuh itu biasa dirasakan oleh yang sendirian. Jenuh biasanya kalau orang sendirian itu jenuh atau bosen sendirian. Rantai tunggal ya, yang disebut alkana. Alkana ini kalau di kimia ini rumus umumnya adalah CnH2n plus 2. Ya, jadi ini merupakan rantai tunggal CnH2n plus 2. Itu rumus umum dari suatu alkana. Jadi misalkan N-nya kita ganti dengan 1, maka C1 nggak usah ditulis ya. CH hanya jumlahnya 2 kali 1 tambah 2 berarti 4. Jadi CH4. CH4 ini ada namanya sendiri. Namanya metana. Untuk menamai senyawa hidrokarbon kita akan pelajari berikutnya. Oke, kemudian kita lanjutkan di hidrokarbon tidak jenuh. Untuk alkena, rumus kimianya adalah atau rumus umumnya adalah CnH2n saja. Setelah alkena kita ketahui rumus umumnya, sekarang alkuna. Alkuna rumus umumnya adalah CnH2n minus 2 atau min 2. Alkena itu tadi adalah hidrokarbon alifatik yang berikatan rangkap 2. Berarti kita simbolkan seperti ini. C lagi berikatan dengan C, ada ikatan rangkap 2. Sedangkan alkuna adalah rangkap 3. Rangkap 3 berarti yang satu C, yang satu C-nya lagi hanya satu ikatan. Kembali lagi ke alkena, itu kita ketahui bahwa rumus kimianya adalah CnH2n. Kalau N-nya 2, berarti C2H 2 kali 2 itu adalah 4, jadi C2H4. Oke. Untuk alkuna, rumus umumnya adalah CnH2n-2. Kalau C-nya 3 misalkan, berarti C3H 2 kali 3 dikurangi 2. 6 dikurangi 2 berarti C3H4. Nah, ini masing-masingnya baik C3H4, C2H4, C3H4 mempunyai nama tersendiri. Kalau alkana itu nama belakangnya untuk penamaannya diakhiri dengan ana. Kalau alkena diakhiri dengan ena, sedangkan alkuna diakhiri dengan una. Untuk lebih detailnya akan kita lanjutkan di pembahasan berikutnya. Kemudian kita beralih ke hidrokarbon siklik. Hidrokarbon siklik ini adalah terdiri dari 2 jenis. Ya, ada yang namanya al-siklik, yang satu lagi disebut dengan aromatik. Nah, yang kedua aromatik. Yang pertama tadi alisiklik. Alisiklik adalah hidrokarbon yang rantainya tertutup ya, yang membentuk cincin. Apa bedanya dengan aromatik? Aromatik adalah hidrokarbon yang rantainya tertutup
dan mempunyai ikatan rangkap secara berselang-seling. Nanti kita akan pelajari di pembahasan hidrokarbon selanjutnya. Jadi ini mengenai hidrokarbon, semoga kita pahami dengan baik, dan untuk masing-masingnya akan kita pelajari di pembelajaran berikutnya. Oke, sampai di sini dulu. Selamat belajar, terima kasih atas perhatiannya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.